Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam raya ini. Dan juga karena berkat nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berjumpa kembali di bulan yang penuh dengan barokah ini, di bulan yang penuh dengan rahmat ini, di bulan yang penuh dengan ampunan atau magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sepantasnya kita sebagai hamba Allah yang senantiasa bersyukur kehadirat Allah, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan senantiasa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah di yaumil kiamah nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu wali murid yang saya hormati serta anak-anakku yang bapak cintai, bulan Ramadan bukanlah bulan yang membuat kita menjadi hamba-hamba yang lemah. Justru di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mendidik kita sebagai hambanya agar senantiasa taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi dengan adanya bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mendidik kita dengan pendidikan yang luar biasa. Karena sebagaimana Imam Ibnul Qayyim berkata bahwa semua orang yang berakal itu bersepakat bahwa tidak ada kesenangan diraih dengan senang-senang pula. Jadi sesuatu kebahagiaan itu bisa kita dapat dengan cara kita terlebih dahulu bersusah-susah. Contoh, ketika kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita diperintahkan untuk berpuasa. Ketika kita berpuasa, ternyata di balik puasa itu terdapat sesuatu yang sangat menguntungkan, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga sesama manusia di sekeliling kita. Karena kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dengan kita berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman serta berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah lalu. Dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang ibadah di malam hari seperti sholat tarawih, baca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa kita lakukan di bulan Ramadan dengan iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula, "Man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang bangun di malam hari untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga di malam
Lailatul Qadar dengan iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu banyak sabda Rasulullah SAW dan begitu banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu bulan Ramadan diperintahkannya kita untuk berpuasa, salah satunya adalah agar Allah ingin mengampuni segala dosa-dosa hambanya. Dan insya Allah ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya kelak, kita dalam keadaan bersih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para bapak dan ibu wali murid serta anak-anakku yang bapak cintai, sedikit saja dari bapak ya, semoga ada manfaatnya untuk kita semua, dan juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu insya Allah kita kembali bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Karena malaikat Jibril pernah berkata di dalam riwayatnya Imam Ahmad bin Hanbal, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, "Saqiya abdun adraka Ramadana fan salakha minhu walam yukfar lahu." Sungguh celaka seorang hamba masuk padanya bulan Ramadan, dan ketika bulan Ramadan tersebut keluar daripadanya, ternyata dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal kita tahu di bulan Ramadan begitu banyak ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang merugi tersebut adalah orang yang tidak suka dengan datangnya bulan Ramadan, orang yang tidak cinta ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tersebut adalah orang yang celaka. Cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita dan orang-orang sekeliling kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.